Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Demi untuk mencapai menjadi seorang dai milenial untuk membangun bangsa, Ana akan memberi judul ceramah Ana pada hari ini adalah membangun hati demi menjadi seorang dai milenial. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi, ala inna fil jasad mudghatan. Di dalam jasad kita ini terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasad kulluhu. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Jika dia buruk, maka buruk jugalah seluruh jasad kita. Ala hiya fi qalbu. Dia yang disebut dengan hati. Untuk menjadi seorang dai, kita perlu terlebih dahulu membangun hati kita agar bisa menyampaikan yang ma'ruf, agar bisa menyampaikan kebaikan dan diterima oleh orang, diterima oleh umat, diterima oleh orang banyak. Karena di dalam hati kita ketika bersih, yang tersampaikan, yang keluar juga akan bersih. Dapat juga dicontohkan seperti ini. Sungai apabila jernih di hilirnya, berarti di hulunya juga jernih. Namun jika keruh di hilir, tentu saja di hulunya juga keruh. Begitulah hati kita. Jika di dalamnya ini tidak tenang, kotor, maka yang direspon oleh pikiran kita adalah yang tidak baik, pengaruh yang tidak baik, maka keluarlah perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang tidak baik. Oleh sebab itu, marilah kita pelihara hati kita agar yang keluar dan direspon oleh pikiran kita juga yang baik. Hati itu adalah pemimpin. Apa kata pimpinannya, maka yang di luar akan melakukannya. Begitulah yang terjadi. Contohnya, kita ingin melakukan ibadah, ada dorongan dari hati kita, maka pikiran kita merespon untuk melakukan ibadah tersebut. Pikiran kita dan seluruh tubuh kita. Jika perintahnya yang baik, maka yang dilakukan oleh anggotanya juga yang ke arah yang baik. Yang ketiga adalah hati ini yang selalu terbolak-balik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah. Iman kita itu terkadang ada naik. Paginya kita beriman, sorenya bisa jadi kita tidak beriman. Paginya rajin sholat, tiba-tiba sore tidak lagi. Itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya berdoa. Makanya Rasulullah mengajarkan doa. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku kepada agamamu. Teguhkanlah hatiku kepada ketaatan. Tiga hal ini sangat berpengaruh terhadap kita sebagai seorang dai. Jika ingin mengajak seseorang ke arah yang lebih baik, yang ma'ruf, maka kita harus pelihara hati kita terlebih dahulu. Adapun caranya kita memelihara hati kita adalah yang pertama, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita sering beriman, beribadah, kuatkan keteguhan hati kita kepada Allah, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua adalah dengan doa. Allah menyuruh kita meminta kepada Allah. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Serahkan semuanya kepada Allah. Semuanya Allah yang memelihara hati kita. Tugas kita sebagai manusia adalah terus membangun hati kita untuk menjadi lebih baik. Ada satu lagi caranya, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Terkadang kita menjadi seorang dai, baca Al-Quran cuma saat kita mau memberikan dakwah saja.
di keseharian tidak ada kita amalkan untuk membaca Al-Quran, kan rugi bagi kita. Jangan sampai kita seperti lilin yang menerangi semuanya dan membakar diri kita sendiri. Karena dalam Al-Quran juga terdapat obat. Apa kata Allah? Sifaul lima fis sudur. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah obat, adalah penawar bagi kita, bagi hati kita. Yang keempat adalah kita harus introspeksi diri kita. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa untuk menjadi seorang pendakwah ini, kita sadarkan diri kita, kita cerahkan hati kita untuk masuk ke ranah yang seperti sekarang ini. Semoga kita semua bisa menjadi dai yang milenial, yang dibutuhkan oleh orang-orang sekarang sebagai penerang dan pencerah. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat Ana sampaikan, terlebih terkurang Ana mohon maaf. Jika ada kebenaran, itu hanya milik Allah. Jika ada kesalahan, itu adalah datangnya dari Ana, dari lisan Ana. Untuk itu, Ana mohon maaf. Ana sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.